Episode 84. Brian memahami apa yang Kania rasakan dengan rasa bahagia. Ia mengikuti apa yang Kania katakan. Mereka pun beranjak meninggalkan toko tersebut untuk pulang ke rumah. Sampai di gerbang masuk villa Camar, Kania dikagetkan dengan kehadiran seseorang yang tentunya sangat ia kenali. Sosok itu dengan sangat baik. "Papa," ucap Kania dengan rasa tak percaya ketika melihat sosok papanya berada di gerbang villa. Awalnya, Brian tidak mengizinkan Kania turun, tapi ketika Burhan memaksa dengan cara memohon-mohon dengan segenap jiwa dan raganya, akhirnya Kania luluh juga. Tidak ingin melihat Kania kecewa, Brian terpaksa menuruti apa yang Burhan inginkan. Ia pun mengizinkan Kania untuk turun dan bicara empat mata dengan Burhan. Ketika melihat Kania turun dari mobil, Burhan langsung menghampiri dan memeluk tubuh Kania dengan erat. Tidak lupa, air mata mengucur deras membasahi pipi, tanda penyesalan sudah menyelimuti hatinya saat ini. "Anakku," hanya kata itu yang mampu ia ucapkan sebagai tanda penyesalan yang mungkin sudah tidak ada artinya lagi. "Aku orang tua paling buruk yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Aku tidak pantas mendapat maaf dari kamu, nakku. Untuk itu, aku tidak akan mengucapkan kata maaf padamu, karena aku tahu aku tidak berhak menerima kata maaf itu." Kania hanya terdiam mematung saat papanya merangkul tubuhnya dengan derayan air mata, tidak berniat membalas atau menolak pelukan itu, karena hatinya saat ini terdapat dua bagian yang saling berlawanan. Satu sisi hatinya merasa sangat bahagia karena diakui sebagai anak dan mendapat pelukan hangat dari sang papa yang selama ini tidak pernah melakukan hal itu sekalipun selama ia hidup di atas muka bumi ini. Sedangkan sisi yang lain, ia benci dan merasa marah dengan sang papa. Sayangnya, hati lembut itu lebih banyak merasakan kebahagiaan daripada rasa benci. Brian menghampiri Burhan yang masih memeluk Kania. Ia tersenyum mengajak ke arah Burhan. "Cih, sudah seperti ini baru sadar dan mengharap maaf. Benar-benar kasihan sekali Anda, Tuan Burhan. Benar apa yang orang katakan, penyesalan itu datangnya belakangan. Jadi, seharusnya Anda bijak sedari kemarin-kemarin, Dot. Bukan sekarang, setelah nasi menjadi bubur. Aku akan makan bubur itu, Tuan Muda. Meskipun itu sudah bubur, aku akan tetap makan dengan senang hati," Burhan berucap sambil melepaskan Kania dari pelukannya. Burhan mengambil tangan Kania untuk ia genggam. "Kania, aku adalah papa paling bodoh yang ada di atas dunia ini. Aku telah menyia-nyiakan anak kandungku sendiri. Aku tidak pantas untuk kamu maafkan, nak. Tapi, izinkan papamu menebus kesalahan ini, meskipun kesalahan yang telah aku buat tidak bisa ditebus dengan cara apapun. Tapi setidaknya, aku sedikit merasa lega." "Kania, izinkan papa tinggal dan merawat kebun peninggalan mendiang nenekmu yang ada di desa. Dengan begitu, papa bisa merasakan sedikit rasa tenang dengan mengabdikan diri di sana." Kania masih diam membisu. Ia tidak menjawab perkataan papanya sepatah kata pun sejak tadi, membuat hati Burhan yang sedih semakin sedih. "Aku tahu kamu tidak akan mau bicara padaku, Kania. Karena kesalahan yang aku buat, kamu pasti sangat membenci aku. Kamu pasti memberikan semua kebencian itu untukku. Tapi anakku, aku mohon, bicaralah. Bicaralah walau hanya satu kata." "Iya, dengan begitu aku tahu kalau kamu mengizinkan aku ke sana." Kania menarik napas panjang. Burhan yang masih tidak mendapatkan jawaban dari anaknya, kini tidak bisa menahan diri lagi. Tubuhnya merosot jatuh ke bawah. Burhan ingin berlutut pada Kania. Melihat papanya yang turun untuk berlutut, Kania dengan cepat mencegah niat papanya itu. "Jangan, Pa. Apa yang
Papa lakukan. Jangan. Papa tahu kamu tidak akan memaafkan Papa walau Papa sudah berlutut padamu, kan iya? Tapi setidaknya, Papa merasa senang sekarang karena kamu mau bicara pada Papa. Papa tidak perlu minta maaf padaku, Pak, karena yang sama-sama kita ketahui adalah aku ini bukan anak Papa, jadi untuk apa Papa minta maaf padaku? Kan iya, Papa salah. Nak, tidak, Papa tidak salah. Aku memang bukan anak Papa. Jadi sebaiknya Papa tidak perlu menemui aku lagi. Apa Papa lupa? Bukankah kita sekarang tidak ada hubungan lagi? Burhan tertunduk dengan air mata yang tak bisa ia tahan. Aku tahu kamu benci aku atas apa yang telah aku lakukan padamu selama hidupmu, kan iya? Untuk itu, aku tidak akan minta maaf. Tapi, aku mohon, izinkan aku mengabdi di desa untuk mencari sedikit saja rasa lega untuk hati yang dipenuhi rasa bersalah. Terserah, ucap Kania dengan nada tak peduli. Terima kasih, Kania. Papa pergi dulu, kata Burhan sambil beranjak meninggalkan gerbang villa Camar. Kania menatap punggung itu, punggung yang berjalan semakin menjauh menghilang di balik mobil yang tak lama juga lenyap dari pandangan. Kania yang berusaha kuat beberapa saat yang lalu, kini terjatuh ke dalam pelukan Brian yang sedari tadi sudah berada di sampingnya. Brian, aku adalah anak yang paling jahat di muka bumi ini, ucap Kania sambil menangis di dalam pelukan Brian. Kania, aku adalah manusia paling kejam. Brian, aku anak durhaka yang memberikan pelajaran pada papaku sendiri. Aku, sayang, tenang, kamu tidak jahat. Aku tahu kalau kamu sebenarnya sangat tidak menginginkan semua ini, bukan? Hanya saja, papamu mungkin pantas mendapatkan perlakuan ini untuk menghukum dia agar sadar. Apa yang ia lakukan kemarin adalah salah. Tapi, Brian, sayang, gini aja, kita akan datang ke rumah papamu nanti untuk minta maaf. Tapi sekarang, sebaiknya kamu istirahat dulu agar pikiranmu menjadi tenang. Bagaimana? Kania setuju dengan apa yang Brian tawarkan. Mereka pun masuk ke dalam untuk menenangkan hati Kania. Malam harinya, Kania dan Brian mendatangi rumah sang papa. Tidak ada siapa-siapa di sana. Rumah itu sekarang kosong tanpa penghuni. Beberapa ibu-ibu yang baru pulang dari Suro melewati depan rumah papa Kania untuk mencari tahu kemana sang papa. Kania segera menghampiri ibu-ibu itu untuk bertanya, "Maaf ibu, apa kalian ada yang tahu di mana papaku?" Tanya Kania dengan sopan. "Mbak Kania?" Tanya salah satu dari 3 ibu rumah tangga yang sedang membawamu kena di tangan mereka. "Iya, saya Kania." "Walah, cantiknya Mbak Kania sekarang," puji ibu itu dengan rasa kagum. Kania hanya tersenyum saja mendapatkan pujian hangat itu. Oh ya, hampir lupa menjawab apa yang Mbak Kania tanyakan. "Papa Mbak Kania tadi sore berangkat, Mbak," kata ibu itu lagi. "Berangkat? Kemana, Bu?" Katanya, "Ke desa." "Mbak, kalau gak salah dengar sih," ucap ibu yang lain pula. "Ke desa?" "Iya." Episode 85. Kania sudah bisa menebak kalau sang papa pasti pergi ke desa kelahiran mamanya, seperti yang papanya katakan saat minta izin tadi siang. Setelah mengucapkan kata terima kasih pada ibu-ibu yang sudah menjawab apa yang ia tanyakan, Kania dan Brian meninggalkan halaman rumah papanya. 3 hari kemudian, pesta pernikahan Kania pun berlangsung. Di mana pesta itu diadakan dengan sangat amat meriah. Di 2 titik yang berbeda, satu di pantai dan satu lagi di hotel berbintang yang terkenal sangat elit. "Selamat ya Tuan Muda, selamat atas resepsi yang sangat meriah ini," ucap Johan. "Oh ya,
bolehkah aku numpang di acara ini Tuan Muda? Tanya Johan dengan wajah tidak tahu malunya. Numpang apa? Apa yang ingin kamu lakukan di acaraku? Tanya Brian agak kesal. Aku ingin numpang lamaran Tuan Muda. Lamaran? Tanya Kania dan Brian secara bersamaan. Ya ampun, Tuan Muda, Nona Kania, tolong punya perasaan sedikit. Apa kalian tidak bisa bicara dengan suara pelan? Hah? Bagaimana mau pelan, Ju? Kamu bikin kami kaget. Dengan kata-kata yang baru saja kamu ucapkan itu. Ya, mau lamaran. Lamaran sama siapa kamu? Hah? Pakar aja nggak punya. Mana bisa lamaran? Brian berucap kesal dengan nada mengejek. Wah, Tuan Muda meremehkan aku sepertinya. Aku tentu saja susah punya pacar Tuan Muda, jika tidak. Mana mau aku lamaran? Tunjukkan padaku sekarang, mana pacarmu? Itu, dia. Johan mengarahkan telunjuknya pada seorang gadis yang sedang duduk di antara kursi-kursi yang berjejer di dalam hotel tersebut. Brian dan Kania sontak langsung melihat ke arah telunjuk Johan. Saat melihat gadis yang Johan tunjuk, pikiran Brian berusaha mengingat sesuatu karena gadis itu terlihat tidak asing baginya. Dia, tanya Brian meyakinkan kalau gadis itu yang Johan tunjuk. Ya, dia, gadis yang sedang duduk dengan baju oranye itu, Tuan Muda. Saat itulah Brian baru mengingat kalau perempuan itu suster yang pernah menyerahkan surat wasiat yang Cynthia tulis. Berkat suster itu, sebuah kebenaran pun terbongkar dari persembunyiannya. Kalian pacaran? Tanya Brian memastikan lagi apa yang telah terjadi, sedangkan Kania, ia hanya diam menyimak pembicaraan Brian dan Johan saja. Tentu saja, jawab Johan penuh rasa bahagia. Kapan? Brian kembali bertanya dengan wajah penuh selidik. Belum lama sih. Sepertinya beberapa hari sejak kejadian. Di rumah sakit waktu itu, aku pun langsung mengejarnya. Tuan Muda, aku rasa jika aku melamarnya sekarang tidak ada masalah, bukan? Tentu saja tidak ada masalah, tapi itu sudah pasti, Tuan Muda, dia sudah pasti menerima lamaranku. Karena dia sudah memberikan kode-kode padaku. Aku yakin dia sudah tidak sabar lagi menunggu aku melamarnya. Ya sudah kalau gitu, lamar saja dia secepatnya. Tapi, jangan di acaraku. Tuan Muda, jangan tiga padaku. Johan berucap dengan nada memelas penuh harap dan berusaha membujuk. Aku tidak tega, tapi ini adalah acara bahagiaku. Masa ada kamu yang datang untuk merusak? Brian, apaan sih kamu ini? Mana boleh bicara? Seperti itu pada Johan, Kania angkat bicara. Tuh dengar Tuan Muda, nggak boleh. Johan merasa bahagia. Karena Kania sepertinya sedang membela dia. Kamu, Brian kesal pada Johan, tapi tidak bisa melampiaskan rasa kesalnya karena ada Kania. Sayang, aku hanya bercanda. Johan, asisten pribadiku yang sebenarnya sangat menyebalkan. Kamu bisa melakukan apa yang ingin kamu lakukan di acara resepsi aku ini. Tapi, Brian mendekat ke kuping Johan, bonus bulananmu aku potong. Ucap Brian dengan nada penuh penekanan. Tidak masalah, Tuan Muda. Johan berucap tanpa beban. Brian melihat Johan dengan tatapan tak percaya untuk pertama kalinya, ancaman yang ia buat tak berpengaruh buat Johan. Aku permisi dulu Tuan Muda, ucap Johan sambil tersenyum bahagia. Iya Tuhan, apakah Johan sudah bukan Johan lagi sekarang? Tanya Brian sambil terus melihat punggung. Johan yang berjalan semakin menjauh. Apa maksud kamu? Tanya Kania jadi bingung. Tidak ada, aku rasa dia sudah sedikit tidak waras. Brian, kamu ada-ada saja, Kania berucap, sambil menggelengkan kepalanya. Kurang dari 10 menit kemudian,
Johan mengambil alih pesta Brian untuk beberapa saat lamanya. Ia melamar Suster Saras dengan sangat romantis. Lamaran itu diterima oleh Saras dengan penuh kebahagiaan. Suasana bahagia pun tergambar dengan sangat jelas. Di wajah semuanya, bukan hanya Johan yang telah diterima lamarannya oleh Saras, tapi Brian dan Kania. Juga semua tamu undangan yang hadir. Setelah resepsi di hotel selesai, keesokan harinya, mereka melanjutkan resepsi di pantai dengan suasana yang tak kalah mewahnya. Ada banyak tamu yang hadir di sana. Gio dan Anna yang sedang hamil tua juga Ada di sana. Anna dan Gio mengucapkan selamat pada Brian dan Kania. Meskipun ini hanya acara resepsi saja, tapi mereka masih bisa dibilang sebagai pengantin baru saat ini. Karena mereka sama sekali belum pernah menjadi pengantin. Sebelumnya juga belum pernah meneguk. Manisnya bulan madu selama mereka menikah, Kania begitu bahagia ketika melihat kehadiran Anna dan Gio. Mereka ngobrol sambil disertai canda tawa yang memperlihatkan kebahagiaan dengan sangat jelas. Hal itu menciptakan rasa sakit pada hati seseorang. Tamu yang tidak diundang hadir di sana menyaksikan kebahagiaan Kania dengan perasaan sakit. Kania, kamu terlihat begitu bahagia saat ini, Kania. Harusnya aku yang ada di sampingmu, bukan dia. Dava berucap dengan mata yang terus menatap Kania dengan tatapan tidak rela. Bodoh. Aku yang bodoh. Bisa-bisanya aku terjebak dan termakan kata-kata Zara yang licik dan jahat itu, kata Dava dalam hati. Iya, ini semua salah dia. Zara yang licik. Kamu telah merusak apa yang seharusnya aku miliki. Kamu harus menerima akibatnya nanti. Dava berkata lagi dengan perasaan sangat emosi. Tidak sanggup berada di sana lebih lama lagi, Dava segera beranjak membawa perasaan sedih bercampur kecewanya pada Kania meninggalkan tempat tersebut. Tujuannya tidak lain adalah rumah. Tempat di mana dia akan melampiaskan rasa kecewa yang ada dalam hatinya saat ini.